Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده ورزق جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqburin wal maghfurin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini tanggal 22 April tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Syawal tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita semua masih diberi panjang umur, diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, yaitu melaksanakan ibadah di Musalla Al-Ikhlas untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sebagai khatib tak bosan-bosannya selalu mengajak kepada hadirin semua, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari mulai sejak tadi malam sampai hari ini
Suara takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang memenuhi ruang angkasa, yaitu dari suara hamba-hamba Allah yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Suara para kekasih-kekasih Allah dari kita semua yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan takbir untuk mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dengan barokahnya hari raya Idul Fitri ini, mudah-mudahan kita semua pulang dari sini, pulang dari musholla Al-Ikhlas, kita pulang membawa ampunan, pulang membawa rahmat, pulang membawa barokah sampai ke rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa sebulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan, imanan karena iman, wa ihtisaban karena mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala, ghufira lahu, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya ma taqaddama min dhanbi, yaitu dosa-dosa yang telah lewat. Jangankan ibadah puasa yang wajib, sedangkan kemarin di bulan Ramadan Allah Ta'ala melipat gandakan pahala yang begitu banyak. Sunnahnya salat tarawih pun bisa menjadi penghapus dosa bagi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama Ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, yaitu salat tarawih selama sebulan lamanya, imanan karena iman, wahtisaban karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Akan tetapi semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, amal soleh kita, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali disempurnakannya dengan membayar zakat fitrah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, "Syahrul Ramadana ta'allakum baina as-sama'i wal ard illa bi zakatil fitri." Amalan-amalan bulan suci Ramadan, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, ta'allakum bainas sama'i wal ard, akan tergantung di antara langit dan bumi, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala illa bi zakatil fitri, kecuali setelah dibayarkannya zakat fitrah. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, amal soleh kita, dan zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita pulang dari sini benar-benar hari raya Idul Fitri. Seperti kalimat Idul Fitri, itu artinya kembali, fitri artinya suci. Insyaallah pulang kita dari sini akan membawa keberkahan, barokah dan ampunan. Kita kembali fitri seperti bayi yang baru lahir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Bagi kaum muslimin, bagi orang mukmin, sebenarnya yang namanya Id itu bukan dilihat dari pakaian baru.
sarung baru, peci baru, mukena baru, sandal baru, sepatu baru. Akan tetapi yaitu puasa kita, tarawih kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kita pulang dari sini membawa ampunan bagikan bayi yang baru lahir. Itu adalah Idul Fitri. Bahkan Rasulullah SAW menerangkan dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minina idu lil mu'minina khamsatun amyad. Idu fi kulli yawmin wa idu yakhruju minad dunya bil imani wal islam wa idu ala siratikal mustaqim kal barkil khatif wa idu yadkhulul jannah bil aman wa idu inda liqa'i rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idul lil mu'minina khamsatun amyad. Bagi orang mukmin yang namanya Id itu hakikatnya ada 5 macam. Yang pertama adalah Idu fi kulli yaumin. Orang mukmin yang bisa berlebaran setiap hari. Kita tidak berlebaran hanya setahun 2 kali, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha saja. Akan tetapi kita bisa meraih Id setiap hari. Bagi siapa yang mendapatkan Idu fi kulli yaumin, berlebaran setiap hari, yaitu bagi orang yang tidak pernah melakukan dosa dalam setiap harinya. Mungkin bagi kita, bagi orang awam, tidak bisa mencapai predikat tidak berdosa setiap hari. Paling tidak kita mendapatkan predikat yang kedua, level Idu fi kulli yaumin, yaitu orang yang tidak tercatat melakukan dosa dalam setiap harinya, yaitu dengan cara selalu meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saatnya, dalam setiap waktunya, yaitu dengan cara menjalankan ibadah solat yang 5 waktu. Maka setiap solat 5 waktu Allah Ta'ala setelah kita solat akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita tidak tercatat melakukan bermaksiat, tidak tercatat melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang mukmin, Idu fi kulli yaumin, orang yang berlebaran setiap hari. Orang yang berlebaran yang kedua yaitu seperti apa? Wa idu yakhruju minad dunya bil imani wal islam. Hakikatnya orang mukmin yang berlebaran yang kedua yaitu orang yang keluar dari alam dunia, yakhruju minad dunya bil imani wal islam, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka lah adalah orang-orang yang benar-benar lebaran. Semoga kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga yaitu siapa? Wa'idu ala siratukal mustaqim kal barkil khatif, yaitu orang yang berlebaran ketiga bagi orang mukmin ketika melewati siratal mustaqim kal barkil khatif, bagaikan petir yang menyambar. Kelak kita di akhirat nanti ketika kita melewati siratal mustaqim, semoga kita bisa melewati siratal mustaqim bagaikan petir yang menyambar, sehingga kita tidak tergelincir, tidak jatuh ke dalam neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab banyak orang Islam, semua umat baginda Nabi Muhammad SAW itu akan masuk surga. Akan tetapi kalau hanya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, itu tidak mulus langsung masuk surga. Akan tetapi menjalani hukuman sesuai dengan amal perbuatannya waktu di dunia. Jika kita banyak dosa, maka Allah Ta'ala akan menghukum kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita tidak hanya mendapatkan maghfirah saja, akan tetapi mendapatkan ghufran, yaitu lebaran yang level keempat. Wa'idu yadkhulul jannah bil aman, yaitu orang mukmin yang masuk surga dengan aman, masuk surganya Allah tanpa mencicipi neraka terlebih dahulu, yaitu orang yang mendapatkan ghufran. Ghufran itu adalah mendapatkan ampunan, predikat itkum minan nar, bebas dari siksa neraka tanpa mencicipi neraka terlebih dahulu. Alhamdulillah,
Dengan barokahnya puasa, barokahnya salat tarawih yang kemarin kita lakukan 1 bulan penuh, insya Allah kita akan dapatkan sesuai janji baginda Nabi di bulan kemarin di madrasah Ramadan, yaitu tahapan yang pertama adalah syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul itqu minan nar, yang puncaknya tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Kita akan mendapatkan tiket pembebasan dari siksa api neraka. Insya Allah kita akan mendapatkan tiket itqu minan nar, sehingga kita masuk surga dengan aman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima bagi orang mukmin berlebaran yaitu wa'idu inda liqa'i rabbih, yaitu siapa orang mukmin yang bisa berjumpa kelak di surga dengan Allah, yaitu benar-benar berlebaran, benar-benar berhari raya, bisa berjumpa dengan zat Allah. Sebab tidak semua hamba-hamba Allah yang masuk surga bisa berjumpa dengannya. Hanya kekasih-kekasih pilihan saja, walaupun bisa masuk surga, belum tentu bisa berjumpa dengan zatnya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berlebaran kelima-limanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita setelah mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, hablum minallah, hubungan dengan Allah, kita pulang dari sini, pulang membawa rahmat, pulang membawa barokah, pulang membawa ampunan. Dan kita tinggal melanjutkan hablum minan nas. Pulang dari sini, selesainya sholat Idul Fitri, kita saling bersalam-salaman, saling maaf-maafkan. Tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Tidak ada manusia yang tak luput dari salah, baik ucapan, perilaku, yang disengaja maupun yang tak disengaja. Mungkin ada teman kita, tetangga kita, saudara kita yang tersinggung dengan akhlak kita, tersinggung dengan ucapan kita, walaupun kita tidak ada niat untuk menyakitinya. Mungkin ada rasa sensitif, hatinya lemah sehingga mudah tersinggung. Maka di kesempatan hari raya Idul Fitri ini, mari kita bersama-sama saling maaf-memaafkan, saling meminta maaf dan juga saling memaafkan. Jangan sampai kita didatangi teman kita, didatangi saudara kita, sebesar apapun dosa mereka, sebesar apapun salah mereka, kita tidak berhak menolak maafnya. Kita tidak berhak untuk menolak ampunannya. Justru jika kita menolak maaf dari saudara kita, menolak maaf dari tetangga kita, menolak maaf dari teman kita, itu adalah orang yang takabur. Takabur itu adalah pakaiannya Allah. Kita tidak pantas memakai pakaian takabur. Mudah-mudahan sifat kita bertakbir satu malam suntuk, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Besar. Kita ini adalah kecil. Walaupun ada teman kita, tetangga kita, saudara kita, atau putra-putri kita yang sering membuat jengkel kepada orang tuanya, maafkanlah mereka, kasihanilah mereka. Sebab jika ada anak putra-putri yang tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, maka celakalah mereka. Mereka tidak akan sukses, tidak akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Dan bagi kita yang sebagai anak, mumpung masih orang tua kita ada, beruntunglah bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, yang masih hidup, bahkan masih hidup serumah. Kita bisa meminta maaf kepadanya, kita minta ampun kepadanya, dan kita minta doanya. Dengan barokahnya doa kedua orang tua kita, insya Allah doanya orang tua kepada anaknya bagaikan doakan umati, seperti doanya Nabi kepada umatnya, maka doanya pasti akan dikabulkan. Mumpung hari ini hari yang mustajabah, doakanlah putra-putri kita dengan doa-doa yang baik, doa-doa
dengan cita-cita yang mulia. Semoga mereka jadi anak yang saleh salehah. Semoga putra putri kita dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, rajin mengaji, rajin sholat, rajin ibadah, rajin membaca Al-Quran. Insya Allah dengan barokahnya doa Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita yang kemarin bedut, anak-anak kita yang kemarin tidak nurut, insya Allah doa pada hari ini, pagi ini, panjenengan menangis kepada Allah Ta'ala, doakan putra putri kita, insya Allah mereka akan menjadi anak yang saleh salihah. Doakanlah mereka, jangan sampai mereka sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Dan juga kita sebagai anak yang masih memiliki kedua orang tua, umpama orang tua kita tidak serumah dengan kita, kunjungilah mereka, tengoklah mereka, sebab orang tua hanya mengharap kehadiran putra putrinya, tidak mengharapkan oleh-oleh dari putra putrinya. Kedatangan putra putrinya, cucu-cucunya hadir di rumahnya, suatu kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terlebih-lebih bagi kita yang mampu, berilah mereka hadiah supaya mereka berbahagia. Kalau kita ngasih hadiah kepada orang tua kita sehingga orang tua kita bahagia, orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah ridho kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, ridallah biridal walidain, wa suhtallah bisuhtil walidain. Ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Mereka lah yang telah merawat kita dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Sejak kita masih dalam kandungan, ibu kita dengan bersusah payah mengandung kita. Setelah kita lahir, ibu kita dengan ikhlas, dengan sabar merawat kita, mendidik kita, membimbing kita, sehingga kita menjadi anak yang tumbuh dewasa, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh. Itu adalah jasa dari orang tua kita. Umpama kita serahkan seluruh harta kita untuk orang tua, belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Walaupun semua harta kita dikasihkan, habis harta kita untuk orang tua kita, belum bisa menebus kebaikan kedua orang tua kita. Maka beruntunglah bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua. Kunjungilah mereka. Apalagi yang semakin hari semakin tahun, orang tua kita semakin keriput, semakin tua dimakan usia, semakin jompo. Jangankan untuk berkunjung ke rumah kita, untuk berjalan saja kadang susah, apalagi orang tua kita dalam keadaan sakit. Justru kalau ada orang tua yang sedang sakit, terbaring di kasur, itu adalah ladang surga bagi kita, ladang keberkahan bagi kita. Barang siapa yang merawat orang tuanya, maka keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat bagi kita. Dan janganlah bersedih bagi kita yang tidak memiliki orang tua, karena orang tua kita telah tiada, orang tua kita telah meninggal dunia. Ziarilah makam mereka, ziarilah, doakan mereka, datangilah makamnya. Kita doakan mereka semoga amal solehnya diterima oleh Allah Ta'ala, dan semoga dosa-dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan bacaan Al-Quran, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Muawwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, dan kalimat La ilaha illallah. Orang tua kita yang di alam barzah, yang ada di alam kubur, merasa bahagia, dikunjungi putra-putrinya, dikunjungi cucu-cucunya. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya mereka ketika dikunjungi keturunannya, soleh-solehah, mau mendoakan mereka. Insya Allah
Kita semua yang mendoakan orang tua kita akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi anak yang birrul walidain, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua kita, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafari wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa zama al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana'a bi malaikati bi kursi. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع أن الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحال والفتنة والمحال ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدنا المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعوذنا وتمن تفسيرنا يا الله يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وجمعيتنا كوم صنع الإخلاص ولدا مطيع الله ولدا مطيع رسول الله ولدا بر الوالدين ولدا من أهل العلم وأهل القرآن والعبادة والاستقامة ولثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والزيغ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والأمور الآخرة اللهم سلمنا يا الله اللهم سلمنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك الرحمة لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله من العالمين 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 الله يا الله Allah, Allah, ya Allah,